dalam kondisi yang luar biasa hari ini, kita butuh orang-orang yang berani menyuarakan. Mahasiswa 1-2 sebetulnya sudah muncul di Jakarta kemarin ya. Di Bandung juga kemarin sempat, tapi memang belum begitu terdengar lah. Beda seperti zamannya kita dulu tahun 98 itu kan wah luar biasa kan, pergerakan mahasiswa bisa sampai menurunkan presiden. Dan ya hari ini hanya goyang-goyang dikit lah kelihatannya, goyang dikit. Tapi nggak apa-apa, yang pasti kan kita terus bergerak, kita terus berupaya, dan kita kenal teman-teman di Jakarta, ada Refli Harun, ada Rocky Gerung, banyak lagi sahabat lainnya, itu juga terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena kalau berharap ke DPR mah, kayaknya asa berat ya hari ini mah. Terus saya dengar Akang ini mengidolakan Rocky Gerung katanya ya. Wah sangat Kenapa Kang? Ini biasanya ditonton juga sama Rocky Gerung ya nanti. Selain lantang, terus dia juga nggak gila kedudukan. Dia kan sempat ditawarin ini itu, dia tolak. Itu paling lebih ke sana sih. Ini juga barangkali ya kepintaran, betul. Kata-kata yang menusuk. Sampai akhirnya bikin lagu yang akhirnya ada Rocky Gerung, ada. Betul. Kayak gimana itu kan? Andai aku Rocky Gerung atau Refli Harun, sayang aku cuman seorang gembel dekil, tak bisa terlalu banyak acting, karena masih takut ditagih leasing. Ngumpet takut ditagih bang keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Gerung, nama ini udah masuk ke alam bawah sadar kita dengan kalimat-kalimat yang menghipnotis penonton. Monumen akal sehat, kedunguan pemerintah, kitab suci fiksi, IQ 200 digabung sekolah, jadi begitu melekat di telinga penontonnya. Ya, jadi sosok yang fenomenal di Indonesia setahun belakangan ini. Pilpres 2019 telah melahirkan idola baru, Rocky Gerung. Rocky Gerung pandai merangsang penontonnya buat berpikir. Diksi dan gaya bahasanya kaya sekali, beragam dan jelas, sukar dicari tandingannya. Berdasarkan info dari sahabatnya, dia adalah seorang peminat bacaan dan ideologi kiri. Jadi jangan coba-coba menguji dia dengan teori Marxis atau sosialis kalau kamu nggak siap atau ilmumu tanggung di sana. Bisa-bisa kamu terkurung dan terkesima. Dia sangat fasih menjelaskan logika, cara pikir, cara pandang gerakan kiri. Tapi hari ini ternyata begitu banyak umat muslim yang berharap Rocky Gerung masuk Islam. Kok bisa ya? Itulah Rocky Gerung. Masih menurut karibnya, Rocky Gerung itu seorang yang rendah hati dalam bersikap dan bergaul, tapi terkesan sedikit angkuh dalam berdebat dan mempertahankan pendapat. Pernah dalam sebuah kuliah, dia gigih mempertahankan pendapatnya, sehingga dia berdebat dengan dosen yang bergelar doktor. Lama-lama, dosen itu jengkel atas sikap Rocky Gerung. Dari cerita ini, kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya sebetulnya ya. Duduknya seringkali nampak menyilangkan satu kaki di depan kaki lainnya. Ini menandakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang amat percaya diri. Kemudian, tangannya seringkali masuk ke saku celana. Ini bahasa tubuh sebagai upaya untuk menunjukkan diri siapa yang lebih berkuasa, sekaligus untuk memastikan dirinya tidak terintimidasi pihak lain. Nah, tentang kata-kata seperti monumen akal sehat, kedunguan pemerintah, kitab suci fiksi, IQ 200 digabung sekolah, itu menunjukkan lontaran pikiran-pikiran Rocky Gerung yang berada di luar zona aman. Bahkan katanya, dia seringkali terlena buat bahas hal-hal yang danger zone. Dianggap semua orang bisa dan terbiasa berpikir seperti dia. Padahal, pemahaman dan pengertian orang itu kan memang berbeda-beda. Dan benar saja, ada yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Rocky Gerung juga pernah jadi kepala sekolah di Sekolah Ilmu Sosial, Yayasan Padi dan Kapas. Di sini, orang belajar pemikiran politik pada pendiri bangsa, hingga filsuf-filsuf besar dunia. SIS juga reguler mempromosikan karya-karya akademis para intelektual Indonesia.
Rocky Gerung pernah menolak tawaran Profesor Tuti buat ambil kesempatan beasiswa doktor dari Prancis. Jawaban Rocky, ibu yang mau saya punya gelar doktor, bukan saya. Yang penting, saya sudah buktikan saya mampu. Ia nggak peduli dengan gelar akademiknya. Abdurrahman Wahid adalah sahabat dekatnya. Saat Gus Dur memimpin Forum Demokrasi, statement-statement Gus Dur selalu ditunggu dan selalu jadi berita. Siapa yang ia percaya jadi ghostwriter? Rocky Gerung. Dia juga ternyata pandai memperbaiki mesin mobil. Kawannya pernah cerita tentang hal itu. Selain ia seorang kutu buku, dia juga lulusan perguruan silat Bangau Putih yang piawai membengkokkan tiang pompa besi sekali pukul. Dan hal lain, dia juga bikin banyak perempuan patah hati. Dalam gerakan perlawanan terhadap otoritarianisme Soeharto, Rocky Gerung ternyata punya peran khusus. Ia membantu menuliskan pledoi para aktivis yang diadili dan dibui karena sikap politik mereka. Ia seorang yang setia pada kawannya. Dan dia pun pernah berujar ketika ditanya kenapa nggak merespon ucapan selamat ulang tahun. Apa katanya? Saya lahir dan dibesarkan ibu saya. Jadi bila ada yang menyenangi saya dan mau mengucapkan selamat, doakan ibu saya saja. Ibu saya yang berhak atas ucapan selamat itu. Itulah Rocky Gerung. Akhirnya opini saya dari hasil pengamatan terhadap profil Rocky Gerung adalah 1. Seorang dengan tipe analitis sehingga mampu mengevaluasi kinerja dengan detail. 2. Inteleksia, artinya ia memiliki kemampuan untuk berpikir secara mendalam. 3. Dia memiliki ideal self yang tinggi, punya standar moral sendiri. Tentunya itu terbentuk dari hasil kajian terhadap bacaan buku-bukunya yang sangat banyak itu, dan dialektika yang terjadi dari interaksinya dengan alam, masyarakat, dan pemikiran-pemikiran yang ada saat itu. 4. Ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dibarengi dengan wawasannya yang luas tentang berbagai hal, sehingga akhirnya ia mampu mempengaruhi banyak penontonnya, banyak pendengarnya. 5. Hidup di dunia akademis membuatnya memiliki jiwa sebagai pendidik, sehingga dalam kalimat-kalimatnya sering terkandung motif untuk memberikan saran. Menghina presiden dihukum 5-6 tahun, karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi, dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic so.